Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Abdullah, yang mana kemarin kita telah membahas mengenai cara menghitung minggu efektif. Dan seperti yang saya bilang kemarin, setelah kita membuat yang namanya perhitungan dari minggu efektif, itu akan kita teruskan untuk membuat program semester dan program tahunan. Baik, di sini kita akan mencoba untuk membahas mengenai apa itu program semester dan program tahunan dan bagaimana cara pembuatannya. Di layar ini telah terpapar ya program semesternya. Jadi definisi daripada program semester itu adalah salah satu rancangan yang sengaja dibuat sebagai administrasi seorang guru dalam proses belajar mengajar. Program semester ini dirancang oleh guru dengan memperhatikan KD, KI, jam semester, dan maksudnya jam pelajaran atau JP yang akan dilaksanakan pada pembelajaran. Kegunaan daripada program semester sendiri, kita sangat berguna penting. Kita bisa untuk mengetahui nih kira-kira target kita untuk penyelesaian sebuah materi pada satu bab di satu semester itu kira-kira berapa lama sih. Karena kan kita harus nih tahu kira-kira berapa banyak sih materi yang harus kita pelajari, berapa banyak materi yang harus kita ajarkan kepada siswa-siswa kita nantinya. Oke, langsung saja untuk cara pembuatannya. Kita pastinya membuat nih di atas judulnya dulu, program semester. Kemudian identitas kita, ada identitas status sekolah, kemudian ada mata pelajarannya, kelas atau semesternya, lalu alokasi waktunya. Setelah itu kita membuat nih yang namanya KI atau kompetensi dasar. Di setiap semesternya KI ini hanya satu dibuat, tapi pembagiannya ada 4. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 ini dia mengukur tentang spiritual atau keyakinan dia. Sedangkan KI 2 ini dia mengenai sikap sosial dia. Sikap sosial terhadap masyarakat, lingkungan, dan agamanya. Sedangkan KI 3 ini dia mengisarkan tentang keterampilan, pengetahuan dari setiap sebuah pembelajaran yang dilaksanakan. Sedangkan KI 4 ini merupakan sebuah penilaian yang mengukur keterampilan daripada siswanya. Siswa mengukur, maksudnya siswa menganalisis atau menciptakan sebuah karya atau apa sebagainya gitu. Setelah kita telah menetapkan KI atau kompetensi inti, kita masuk nih ke dalam kompetensi dasar. Nih kita besarkan dulu ya. Nah, di kompetensi dasar ini harus kita perhatikan teman-teman. Harus kita perhatikan bahwa kompetensi dasar ini ada 6 yang dinilai. Yang pertama itu ada KD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu semua ada penilaiannya. Yang satu ada yang mengukur tentang kepemahaman. Kepemahaman ini nggak bisa kita ukur ya. Jadi kita nggak bisa nih masukkan ke dalam semester nih, karena kepemahaman ini hanya siswa yang tahu. Siswa yang dapat mengukur kepemahaman dia dan cara menghayati dia dari setiap pelajaran yang diajarkan. Kemudian ada KI 1 tadi tentang spiritual,
yang 2 sosial, 3 pengetahuan, 4 itu keterampilan, 5 evaluasi, dan 6 menciptakan. Nah, ini KD pada program semester ini dibuat untuk memudahkan kita dalam pembelajaran, dalam mengajarkan sebuah pelajaran di sekolah kepada siswanya. Ini dibuat setiap bab ya, setiap bab dari bab 1 hingga bab 13. Ini diambil dari buku ajar seorang guru ya, buku genggaman seorang guru, pegangan guru maksudnya ya. Nah, setelah kita menetapkan yang namanya kompetensi dasar, kita akan menetapkan yang namanya JP itu jam pelajar ya. Nah, di sini ada tabel ya, ada tabel yang mana tabel ini itu berisi tentang bulan-bulan pada semester. Ini kebetulan merupakan sebuah program semester di ganjil, pada semester ganjil, yang mana sini ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November hingga Desember. Nah, di sini ada garis, maksudnya warna. Warna ini menandakan bahwa di bulan ini, di hari ini merupakan hari yang tidak efektif untuk melakukan sebuah pembelajaran. Maka nanti ketika kita setelah membuat seperti ini, kemudian kita membuat JP-nya di sini. Membuat JP di sini kita 6 ya. Misalnya pada satu materi, satu bab itu ada 8 jam atau 16 jam, itu nanti kita letakkan di sini. Karena kan kita kemarin sudah membahas ya, sudah menghitung bagaimana cara belajar kita, bagaimana cara untuk menghitung jam belajar. Nanti kita tuangkan di sini. Ya, gitu. Oke, baik, mungkin demikian saja penjelasan dari saya mengenai program semester. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita insyaallah di video selanjutnya akan membahas mengenai program tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Pada video kemarin kita telah menjelaskan dan juga telah sama-sama untuk membuat program semester. Maka saat ini kita selesaikan proyek kita, yaitu cara membuat program tahunan. Sebelumnya, program tahunan ini adalah bentuk proyek dokumen yang dibuat, yang sengaja dirancang dari semua materi-materi pembelajaran yang diajarkan dalam satu bab, dalam satu buku, dalam satu semester atau satu tahun. Ini adalah gabungan dari semester 1 atau ganjil dan semester genap. Dan di program tahunan ini kita hanya menambahkan atau menggabungkan lebih tepatnya antara pembelajaran di semester ganjil dengan semester genap. Dan adapun komponen-komponen dari program tahunan ini, yaitu ada judulnya ya, ada temanya, yaitu program tahunan. Bisa teman-teman lihat nih di layar. Kemudian status pendidikannya, lalu mata pelajarannya,
lalu alokasi waktunya, kemudian kelas dan semesternya. Lalu di bawah ada juga kompetensi inti. Kompetensi intinya sama seperti kompetensi inti di program semester, karena dalam pembuatan program semester baik tahunan dan juga RPP sekalipun itu sama kompetensi intinya. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian kita masuk kepada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini, ingat ya, bahwa dalam mengukur sebuah kompetensi dasar itu tidak dapat menggunakan kata pemahaman, menghayati, dikarenakan pemahaman dan menghayati ini hanya diri siswa sendiri yang mengetahuinya, kira-kira seberapa tinggi tingkat kepemahaman yang telah dia capai, begitu. Di sini ada dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab akhir. Dan setelah kita tuliskan dan telah cantumkan kompetensi dasarnya, kita juga membuat di sampingnya itu, sebelah kanan ini adalah jam pelajarannya. Jam pelajarannya dari semester 1, 2, 3 dari semester 1 ganjil atau genap. Kemudian nanti akan dijumlahkan keseluruhan daripada semester ganjil dan genap. Kemudian dijumlah semuanya, maka dapatlah hasil dari jam pelajaran selama 1 semester. Baik, mungkin demikian mengenai program tahunan. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman tanyakan apabila memang ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kini bersama saya Taufik Abdullah. Di sini kita akan mencoba untuk membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Di pertemuan video sebelumnya kita telah membahas mengenai minggu efektif, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menghitung jam efektifnya juga. Setelah itu kita membuat program semester dan program tahunan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas mengenai RPP. Membuat RPP ini sangatlah mudah, apalagi yang dibuat pada saat kurikulum Merdeka Belajar sekarang, yaitu RPP yang 1 lembar, yang semua itu diringkas dalam satu rancangan, sehingga seorang guru bisa mengetahui kira-kira apa-apa saja yang dapat dilakukan dalam setiap pertemuan pembelajaran di sekolah. Langsung saja, untuk definisi dari RPP sendiri akan saya bahas sekarang. Definisi daripada RPP ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu sebuah perangkat ajar yang dirancang oleh seorang guru untuk mempermudah dirinya dalam melakukan sebuah pembelajaran di sekolah. Karena RPP ini merupakan salah satu syarat penting administrasi dari seorang guru agar dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ketika saat pembelajaran dimulai,
terutama pada materi yang mudah hingga yang sulit kita bisa tahu, dan kelas itu nggak garing, menjadi sebuah kesenangan bagi siswa, gak bosan di ruangan. Jadi tujuan kita buat RPP ini ya mudahkan kita untuk mengajar. Selain kita mengetahui bagaimana dan apa tujuan dari materi itu, juga kita bisa membuat siswa nyaman dengan pembelajaran kita. Langsung saja, adapun komponen-komponen daripada RPP ini ada identitas. Identitas ini ada mencantumkan status pendidikan, ya, kemudian kelas dan atau semester, lalu mata pelajarannya, materi pokoknya, kemudian alokasi waktunya. Setelah kita mencantumkan identitas kita, di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini seperti minggu lalu yang sudah kita bahas, KI 1 berbicara mengenai keyakinan kepada agama dan menghayati, bisa juga kita cantumkan di sini, dan menghargai setiap ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 ini mengenai sikap sosial, ya, sikap sosial terhadap seorang siswa kepada masyarakat, agar terbentuk jiwa-jiwa gotong royong, kerjasama, kemudian ya sikap sosial yang baik kepada masyarakat dan lingkungan. Kemudian KI 3 ini dianya menilaikan tentang sebuah keterampilan dari siswa, kognitifnya, yang mana mengukur seberapa pahamnya siswa itu dan seberapa mengertinya siswa itu terhadap pembelajaran. Kemudian KI 4 ini merupakan sebuah penilaian untuk keterampilan dari setiap hasil pembelajaran, dilatih untuk terampil dalam pembuatan karya ataupun sebagainya, ya. Oke, lanjut. Kita setelah menentukan KI, itu kita menentukan KD. KD ini kita rancang sendiri. Terkadang di buku dengan kondisi siswa yang nyata itu berbeda, makanya kita rancang sendiri. Di sini kita ada materi mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Maka adapun KD-nya ada 1.6, kemudian 2.6, 3.6, dan seterusnya. Ini adapun simbol, ya, dari 1.6 ini berarti 1 itu melambangkan KI, sedangkan 6 itu melambangkan KD. Kalaupun ada nanti 1.6.2, kita harus tahu nih bahwasannya 1 itu adalah KI, 6 itu adalah KD, sedangkan 2 itu adalah indikatornya. Nah, di sini ada dicantumkan, ya, mendeskripsikan kepemahaman tentang berbakti kepada orang tua dalam surah Al-Isra. Kemudian ada menciptakan sebuah naskah. Di KD ini kita memang harus menentukan, melihat juga, ya, si siswa kondisinya bagaimana, fisiknya, mentalnya. Mungkin sudah jelas, ya, masalah KD, ya. Harus kita ingat juga dalam menentukan sebuah kompetensi dasar ini tidak bisa kita ukur dengan kepemahaman
ataupun menghayati, karena dalam pengukuran itu hanya siswa yang mampu mengerti seberapa tinggi kepemahamannya, seberapa tinggi kepenghayatannya kepada sebuah materi. Lanjut, kemudian indikator ya. Indikator ini cara memecahkan indikator ini kita lihat juga nih KD nya juga KI nya diturunkan dari situ, dan seperti yang dilihat tadi ada mendeskripsikan ini yang bisa buat memahami pengertian dari berbakti kepada kedua orang tua. Nah, seperti itu dengan melihat KD dan KI nya. Lalu tujuan pembelajaran ini mudah kita buat, hanya tinggal menurunkan dari poin kompetensi dasar di atas. Misalnya di atas mendeskripsikan kepemahaman tentang makna berbakti kepada kedua orang tua. Kita hanya menurunkan saja ke dalam KDI, ke dalam tujuan pembelajaran ini. Ke dalam tujuan pembelajaran ini kita menurunkan dari KD. Tetapi kita hanya menambahkan siswa mampu mendeskripsikan siswa mampu mendeskripsikan kepemahaman tentang berbakti kepada orang tua, atau siswa dapat memahami bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Ada tujuan yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran. Setelah itu kita tentukan metodenya. Kira-kira metode seperti apa yang kita ajarkan kepada siswa dalam pembelajaran. Di RPP ini tercantum bahwa metode pembelajarannya ada tanya jawab, diskusi, kemudian bermain peran, itu bisa saja. Ataupun nanti di materi selanjutnya mengenai bersuci bisa saja kita menggunakan sebagai metode praktek atau model doi, termasuk modelnya. Habis itu kalau di sini bisa juga kita gunakan bermain peran atau role playing. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar siswa itu paham dengan materi yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya kita alat bahan yang digunakan. Nah, ada papan tulis, alat tulis ya, buku, pen, garis. Karena di dalam RPP ini kita materinya ingin membuat sebuah naskah nantinya di akhir pertemuan, makanya membutuhkan itu. Kalau misalnya ini materinya tentang praktek atau tentang bersuci, itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Abdullah. Di sini kita akan membahas mengenai modul ajar. Modul ajar yang saat ini sedang digunakan pada kurikulum Merdeka Belajar. Selain modul ajar ini sedikit, hanya beberapa lembar tergantung materi ya. Itu sangat penting dalam sebuah perangkat ajar. Dalam pembuatan modul ajar ini sama ya seperti RPP, namun ada beberapa komponen tambahannya di dalamnya. Nah, di sini telah ada ya sebuah
ajar yang telah saya paparkan di layar. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa fungsi modul ajar, kemudian definisinya apa. Modul ajar ini berfungsi sebagai perangkat ajar, yang mana perangkat ajar ini digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagai pengganti RPP. Biasanya hari ini modul ajar dipaparkan langsung kepada siswanya, karena dalam modul ajar ini terdapat pertanyaan yang memang sudah kita rancang dan capaian-capaian yang harus dicapai dalam pembelajaran, terutama di kurikulum Merdeka Belajar. Maka hadirin, langsung saja tujuan daripada modul ajar ini untuk memudahkan seorang guru dalam mengajarkan sebuah materi itu lebih singkat. Walaupun materi banyak banget, tapi di sini dipersingkat. Karena kalaupun banyak ya, itu pastinya akan menimbulkan kejenuhan bagi siswa itu sendiri. Oke, lanjut kita masuk kepada komponen-komponennya. Komponen awal terdapat identitas atau informasi umum yang dicantumkan dalam modul ajar ini. Informasi umum atau identitas sekolah ini seperti nama sekolahnya, kemudian tahun ajarannya, kemudian setelah tahun ajaran, kemudian kelasnya, mata pelajarannya, materinya, dan alokasi waktunya. Setelah kita mencantumkan identitas, kita langsung masuk kepada komponen intinya. Komponen intinya itu ada capaian pembelajaran, fase capaian pembelajaran. Dalam modul ajar ini dia menggunakan fase, ada fase A, fase B, fase C, fase D. Melambangkan apa? Ada tingkatan tertentu dari TK, SD, SMP sampai SMA atau perguruan tinggi, itu menggunakan fase. Kalau misalnya D ini udah tingkat tinggi di tingkatan perguruan tinggi atau tingkatan atas SMA. Kemudian setelah menentukan fasenya, kita juga menentukan capaian peserta didik, target dari peserta didik itu apa sih sebenarnya yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran ini. Adapun capaiannya di dalam modul ajar ini itu, karena ini materinya adalah materi mengenal nama-nama Allah ya, Asmaul Husna 99 itu, maka ada pencapaiannya itu adalah peserta didik mampu mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya gimana? Maksudnya ya, seorang peserta didik itu mengenal nama Allah, misalnya Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Penyayang, maka diaplikasikan kepada diri siswa tadi gitu, memiliki rasa saling menyayangi terhadap setiap temannya, tidak memandang ras, tidak memandang perbedaan, karena sama-sama makhluk ciptaan Allah. Begitu kira-kira contoh. Kemudian setelah kita menentukan targetnya, capaiannya apa, capaian dari siswa itu, kemudian kita masuk kepada dolimina, capaian pembelajarannya.
itu kita gunakan kira-kira kondisi bagaimana yang kita gunakan sebagai seorang siswa agar siswa itu bisa memahami pembelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, ini sendiri kita menggunakan pembelajaran sebaya seumuran ya teman-teman, kita anggap sama rata, tidak ada perbandingan antara si kaya dengan si miskin, kemudian si besar dengan si kecil, si pendek dengan si tinggi, dengan ada, terus anggap semua rata, sebaya semua. Maka mereka pun jadi nyaman dalam berkomunikasi, tidak ada rasa segan seperti itu. Setelah itu kita masuk kepada komponen awalnya. Di komponen awal ini kita menentukan nih pertanyaan bermakna yang seperti apa yang harus kita ajukan kepada seorang siswa, karena seorang guru ketika masuk ke dalam kelas mestinya dia harus bertanya begitu mengenai pembelajaran yang kita lalu ataupun yang akan dipelajari. Ini ada pertanyaan kita buat, apakah makna dari sifat Allah yang bernama Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Qudus? Ini pertanyaan bernama makna. Lalu selain makna, kita juga menentukan mode pembelajarannya. Mode pembelajarannya itu bagaimana siswa memahami atau tidak sebuah pembelajaran, sebuah materi yang diajarkan begitu. Kemudian di komponen awal juga ada metodenya seperti apa, kemudian materinya. Materinya itu materi pokok banyak banget di masalah mengenal sifat Allah, di aplikasi pemahaman, dan juga dalil-dalilnya juga ada gitu. Lalu kegiatan guru kepada siswa, guru menjelaskan mengenai Asmaul Husna, guru menjelaskan mengenai sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Guru juga memberikan nasihat, motivasi kepada siswanya agar siswanya tidak melakukan keburukan dan mampu mengaplikasikan sebuah sifat Allah yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan juga komponen-komponennya yang lain, juga ada komponen mengenai medianya, kita gunakan media apa, metodenya. Kita kadang di materi kali ini menggunakan metode menghafal dan juga memahami seperti itu. Nah, kemudian dia ada termasuk ke penilaian. Nah, penilaian ini kita lakukan secara tes ataupun non tes, baik dari hafalan maupun secara tes ya. Oke, baik, mungkin demikianlah tata cara bagaimana dan komponen-komponen apa saja yang ada dalam modul ajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.